Bapak Ibu Saudara yang terkasih, minggu ini kita akan merenungkan sebuah tema menjaring angin. Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita melihat orang yang sedang menjaring angin? Jaring itu biasanya dipakai untuk menangkap ikan, begitu ya, burung. Nah, sekarang dipakai untuk menangkap angin. Kira-kira berapa banyak angin yang bisa ditangkap oleh sebuah jaring? Mau jaring besar, mau jaring kecil, ya. Tentunya tidak ada angin yang bisa dijaring. Sebab itu, menjaring angin adalah sebuah gambaran dari usaha yang sia-sia. Pengkhotbah pasal 1 ayat 14 menyebutnya demikian. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Bapak Ibu Saudara-saudara, apa sebenarnya perbuatan yang disebut sebagai usaha menjaring angin yang sia-sia? Nah, Tuhan Yesus pernah menunjukkan sebuah kehidupan yang sia-sia, seperti menjaring angin. Kehidupan seperti apakah itu? Yang pertama, sebuah kehidupan disebut menjaring angin ketika menjadikan harta kekayaan yang fana sebagai tujuan dan sandaran hidup kita yang kekal. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus menceritakan sebuah perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Tuhan bukannya mau berkata, siapa yang kaya pasti bodoh. Bukan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Tidak semua orang kaya itu bodoh. Yang membuat orang kaya jadi bodoh adalah ketika dia menjadikan harta dan uangnya sebagai sesuatu yang kekal, padahal fana adanya. Orang kaya di dalam perumpamaan Tuhan Yesus bekerja keras menabung hasil perkebunan dan pertaniannya. Memang dia punya lahan, ya, pertanian dan perkebunan yang sangat luas sekali. Hasilnya berlipat-lipat. Cuan-cuanan, ya, kayak para pengusaha yang mengoplos beras premium dengan beras yang lebih rendah kualitasnya. Cuan-cuanan tuh saudara sampai triliunan, ya. Tapi setelah menindun begitu banyak harta, coba perhatikan apa yang dikatakan si orang kaya yang bodoh ini. Lukas 12 ayat 19. Jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Orang kaya ini Bapak Ibu Saudara berpikir jiwanya itu bisa hidup terus, bisa bahagia terus, bahkan istirahat dengan tenang karena ada harta kekayaan yang begitu berlimpah. Nah, inilah yang namanya bodoh, sia-sia, menjaring angin. Kenapa disebut bodoh dan menjaring angin? Karena jiwa itu hidup bukan dari harta kekayaan, tetapi dari firman Allah. Maka ketika Lukas 12 ayat 20 dikatakan, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Kalau Allah sudah berfirman mau mengambil jiwa kita, maka harta kekayaan itu tidak ada gunanya lagi. Tanah, deposito, rumah, LM, apapun harta benda yang kita punya, tidak bisa kita andalkan ketika kematian itu datang menjemput kita. Tidak bisa menyelamatkan jiwa kita.
apalagi membuat jiwa kita ini bisa beristirahat dengan tenang dan bahagia. Tuhanlah yang membuat jiwa kita itu bisa beristirahat dengan tenang dan bahagia. Sebab itu Wahyu 14 ayat 13 mengatakan begini, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jelih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jiwa yang bisa beristirahat dengan bahagia dan dengan tenang adalah yang mati dalam Tuhan, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Perbuatan yang mana? Yang mengandalkan Tuhan, bukan yang mengandalkan harta kekayaan yang fana. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita bekerja keras, menabung, mengumpulkan harta untuk masa tua kita dan anak cucu kita, ingatlah, jangan sampai kita kumpulkan harta untuk sandaran hidup kita di masa tua, atau untuk kebahagiaan hidup anak dan cucu-cucu kita. Ya, kebahagiaan hidup, sukacita hidup itu bukan bergantung dari harta benda. Ada orang bilang begini, ya, memang uang itu bukan segala-galanya, tapi segala-galanya butuh uang. Segala-galanya butuh uang. Apalagi di zaman sekarang. Ya. Emang sakit bisa sembuh kalau nggak ada uang. Kalau sakit terus, siapa yang bisa bahagia? Sekarang ada BPJS, Bu Susi. Ya benar, ada BPJS ya. BPJS juga mesti bayar kan? Yang gratis ada, Bu Susi. Benar, udah 3 hari suruh pulang ya. Apalagi sekarang tambah ketat peraturannya. Coba yang punya duit pakai asuransi, ya, lebih nyaman ketika sakit dan lebih tercover. Segala-galanya itu butuh uang. Maka orang kaya yang bodoh itu sudah benar kalau dia menimbun hartanya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tahu kita itu butuh uang untuk hidup kita. Tuhan juga tidak larang kita kumpulkan harta benda. Ingat gak? Waktu Tuhan membuat mujizat 5 roti 2 ikan, ada sisanya kan? Tuhan suruh apain? Dibuang? Enggak, dikumpulkan sampai 12 bakul. Yusuf ketika datang masa kelimpahan di negeri Mesir, dia kumpulkan itu makanan, ya, hasil-hasil pertanian dikumpulkan di dalam lumbung-lumbung. Jadi ketika masa kelaparan mereka semua punya makanan yang cukup. Tidak salah mengumpulkan harta. Yang bodoh dan menjaring angin adalah kalau kita kumpulkan harta itu dengan tujuan untuk menjadikan harta itu sandaran yang kekal buat hidup kita dan anak cucu kita. Tenang, ada uang. Ya betul, segala-galanya butuh uang. Tapi tidak segala-galanya bisa dibereskan dengan uang loh Bapak Ibu Saudara. Satu kali, seorang istri ngeluh sama suaminya. Say, kita beli bisa turu ki. Saban bengi beli bisa turu. Napa ira beli bisa turu? Kamar wis gede, AC 2 PK, ranjang gede ya. Coba wong sejen sing beli duit bisa beli turunin kamar gede, ranjang empuk, anak AC ya. Si beli bersyukur. Si istri memang tidur di kamar yang besar, nyaman dengan AC, ranjang yang empuk, tapi dia tetap tidak bisa tidur. Kenapa saudara? Karena suaminya ngorok. Ya, suaminya ngorok.
Setiap malam borok, jadi bagaimana bisa tidur? Apa suaminya bisa bilang, nanti kita selesaikan horor kita ini dengan uang ya? Kamu mau berapa banyak uang saya supaya bisa tidur? Apa bisa diselesaikan dengan uang? Bapak Ibu Saudara, ada persoalan dan sisi-sisi kehidupan yang tidak bisa diselesaikan dengan uang, apalagi yang berkaitan dengan jiwa kita ini. Maka jangan kita bodoh dan hidup seperti menjaring angin dengan sia-sia. Jadikan Tuhan sebagai sandaran hidup kita. Jadikan sorga sebagai tujuan hidup kita selama kita hidup di dunia yang fana ini. Bagaimana caranya? Jangan hidup seperti menjaring angin. Kehidupan disebut menjaring angin yang kedua ketika hidup itu hanya memikirkan diri sendiri. Bapak Ibu Saudara, kalau orang tujuan dan sandaran hidupnya adalah harta dan uang, dia akan tumbuh menjadi orang yang egois, hanya pikir diri sendiri saja, tidak akan bisa pikir orang lain, apalagi sampai memikirkan Tuhan. Coba lihat orang yang bertanya kepada Tuhan Yesus di Lukas 12 ayat 13 tadi. Di situ disebutkan seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia mau berbagi warisan dengan aku." Bapak Ibu, Tuhan Yesus waktu itu sedang mengajarkan banyak orang tentang perkara-perkara yang hakiki di dalam hidup manusia itu. Bagaimana manusia itu diperingatkan supaya tidak munafik, bisa hidup takut akan Allah, dan bagaimana pengikut-pengikut Yesus itu harus punya iman, berani mengikut dan mengakui Kristus. Singkatnya, orang-orang ini sedang diajarkan supaya mereka itu memikirkan perkara-perkara yang kekal. Tiba-tiba ada yang nanya soal harta warisan. Nyambung nggak nih orang ini sama Tuhan Yesus, Bapak Ibu? Nyambung nggak? Nggak nyambung. Jadi fokus pikiran orang tadi bukan kepada ajaran Yesus. Yesus memikirkan perkara-perkara yang kekal, tapi orang ini pikirannya perkara yang duniawi. Dia ikut Yesus karena memikirkan urusannya sendiri. Lalu Yesus memberikan perumpamaan tentang orang kaya yang hanya memikirkan dirinya sendiri, yaitu orang kaya yang bodoh. Coba saudara perhatikan, si kaya yang bodoh itu tidak punya teman, ya, yang diajak ngobrol itu cuma dirinya sendiri. Konsultan, pemuka agama saja tidak dicari untuk dimintai petunjuk atau nasihatnya, apalagi Tuhan. Jadi orang kaya ini betul-betul hanya memikirkan dirinya sendiri, mengumpulkan harta juga hanya untuk diri sendiri saja. Nah, orang yang hidup hanya memikirkan dirinya sendiri adalah orang yang sedang menjaring angin, hidupnya sia-sia, dan hartanya sesungguhnya sudah habis ketika dia pakai harta itu hanya untuk dirinya sendiri. Sebab itu Tuhan Yesus lalu berkata, Lukas 12 ayat 21, "Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Orang yang menimbun harta untuk dirinya sendiri, ia tidak kaya di hadapan Allah, dan hidupnya sia-sia karena seperti menjaring angin. Lalu bagaimana supaya hidup kita ini jangan sia-sia, Bapak Ibu Saudara? Warren Buffett, seorang investor ulung, pernah berkata seperti ini, ya, bagus perkataannya. Kalau Anda menyadari terperosok dalam sebuah lubang, berhentilah. Jangan terus gali lubang itu. Ya, nasihat ini bagus. Kita bisa pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita sudah terperosok
dalam sebuah kehidupan yang menjaring angin, yang sia-sia. Mari kita kembali kepada firman Tuhan untuk bisa mendapatkan sebuah hidup yang berarti. Kita perhatikan nasihat Rasul Paulus dalam Kolose 3 ayat 1-2. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Agar hidup kita ini jangan cuma memikirkan diri sendiri, lalu berakhir dengan sia-sia. Rasul Paulus mengingatkan kita, pikirkan perkara yang di atas, yang kekal, bukan yang di bumi. Apa itu perkara yang di atas? Kolose 3 ayat yang keempat. Kita baca sama-sama, coba ya Bapak Ibu ya, bagus sekali ayat ini. Kolose 3 ayat keempat. 1, 2, 3. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Perkara yang di atas itu adalah perkara kita bersama Tuhan. Kelak hidup kita ini akan kita jalani bersama Kristus dalam kemuliaannya loh saudara ya. Pikirkan kemuliaan Kristus. Besok kalau saya meninggalkan dunia ini, saya akan hidup bersama Tuhan dalam kemuliaannya. Kita ini baru bisa hidup dalam kemuliaan Tuhan Yesus kalau kita mematikan diri sendiri. Buang semua yang jahat, yang berdosa di dalam diri kita. Kolose 3 ayat kelima berkata begini, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Orang yang tidak memikirkan dirinya sendiri, hidupnya itu tidak najis, tidak cabul, tidak serakah, dan tidak kikir. Orang seperti ini murah hati, dia suka berbagi dengan orang yang kekurangan, dia suka memberi untuk pekerjaan Tuhan, dan dia menghargai Tuhan, menghargai sesama, dan menghormati Tuhan. Beberapa waktu lalu, Bapak Ibu Saudara, saya menghubungi seorang anak Tuhan yang sangat mengasihi Tuhan. Orang ini sangat peduli sekali dengan pekerjaan Tuhan. Pernah dia baca warta GKI Rahmani, ya. GKI Rahmani sedang butuh dana untuk sound system. Dia langsung sumbang dana yang dibutuhkan. Lalu dia pesan sama saya, Bu Susi, kalau ada kebutuhan dana untuk fasilitas GKI Rahmani, Ibu boleh hubungi saya. Dia juga mau mendukung pekerjaan Tuhan. Nah, gereja kita kan sedang renovasi, ya. Jadi beberapa hari lalu saya hubungi beliau untuk permohonan bantuan renovasi gereja. Lama saya nggak dengar kabarnya. Ternyata beliau sedang sakit. Beliau baru saja operasi saraf kejepit dan masih akan berobat jantungnya yang bermasalah. Biaya yang dibutuhkan sangat besar ya, karena berobatnya juga nggak di Indonesia. Tapi setelah saya menghubungi beliau, beliau itu berkata, Ibu, saya memang sedang sakit, butuh biaya banyak, tapi saya tetap akan memberikan persembahan untuk renovasi gereja. Dan memang dia akhirnya memberikan persembahan dan jumlahnya juga nggak kecil, ya. Bapak Ibu Saudara, inilah orang yang tidak memikirkan dirinya sendiri. Kalau lihat diri sendiri sedang sakit, butuh biaya untuk berobat, tapi masih bisa berbagi untuk mendukung pekerjaan Tuhan di sini. Nah, inilah orang yang kaya di hadapan Tuhan. Jangan seperti para pengusaha beras
yang baru-baru ini mengoplos beras premium dengan beras berkualitas rendah. Para pengusaha itu cuan begitu banyak ya, karena menjual beras oplosan. Saya juga beli berasnya di Jogja Junction ya, dan ternyata beras-beras oplosan itu adalah beras merek terkenal yang suka dibeli orang, termasuk juga dibeli oleh saya. Saya kecewa sekali ya. Para pengusaha seperti ini hanya pikir diri sendiri. Yang penting saya untung, tidak peduli dengan para konsumen yang ditipunya. Setelah dapat untung dari menipu orang, lalu datang ke gereja kasih persembahan. Mereka mungkin kaya karena untung banyak, tapi mereka dicibir oleh masyarakat, tidak dipercaya lagi. Karakter mereka begitu miskin di hadapan orang dan di hadapan Tuhan. Mereka tidak kaya di hadapan Allah. Orang yang hanya pikir diri sendiri adalah orang yang hidupnya sia-sia, seperti menjaring angin. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita pikirkan perkara yang di atas. Ketika Tuhan datang kembali, apakah kita ini mau ikut Tuhan dalam kemuliaannya, atau kita ditinggalkan seperti gadis-gadis yang bodoh? Kalau kita hidup dalam kekekalan, bukan terus ada di dalam dunia yang fana ini. Kejar hidup yang diperkenan Tuhan. Kejarlah hidup untuk jadi kaya di hadapan Allah. Semakin murah hati, semakin sabar, rela berkorban, semakin jadi berkat bagi orang yang membutuhkan, bagi pekerjaan Tuhan, dan semakin serupa Kristus. Itulah hidup yang berarti, bukan yang sia-sia seperti menjaring angin. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita masuk dalam saat hening.